Sudah ambil fotonya di Google Drive? Belum. Oke, silakan Malik ambil. Di situ ada dua tokoh utama ya. Boleh pilih salah satu. View-nya berapa ini? Boleh bebas ya. Oke, di sini ada dua tokoh ya. Ini ada 3 gambar, tapi 2 tokoh. Boleh pilih salah satu ya. Oke, ini punya Mister ini ya. Nah, kira-kira Mister mau pakai yang mana ini? Mau pakai siapa? Tokoh Mister atau tokoh Miss? Yang tengah. Oh, tengah. Oke ya. Mister pakai tokoh yang Miss ya. Oke, yang ini ya. Nah, ini yang foto Mister ini. Oke. Ya, walaupun belum Mister edit ya. Ini masih bahan mentah. Jadi ini legal ya. Ini hak paten pribadi. Oke, kita akan pakai foto ini. Jangan lupa kita bikin lembar kerjanya ya. Dev, kamu udah bisa download Photoshop? Bisa. Itu beneran antivirusnya mati, no? Apa gimana? Gak tahu kemarin tuh tak matiin apa enggak. Pokoknya kayak kok berisik ya. Kayak linknya tak jadi ini kok link aman atau piye. Pokoknya yang detailnya tak pencet gitu. Terus visit the link. Udah, berarti ini Photoshopnya Davina, udah yang terbaru. Ya nggak tahu nih terbaru apa enggak. Katanya Mister ada yang 2021. Ya ada. Cuman itu sama sih fiturnya. Hanya beda kalau yang 2021 misalnya punya langganan online, itu dia ada fitur online-nya. Nggak usah lah, nanti laptopnya nggak kuat. Iya, yang biasa ya normal aja. Oke, ini kanvasnya Mister sudah Mister buat ya. Orang lah. Ya. Kanvasnya boleh dikasih ini ya, background-nya, warnanya. Oke, kita pilih saja gradient Ya, boleh ya. dek, fotonya yang di Chrome tadi kok putih. Kenapa? Yang kayak huruf-hurufan tadi kayak kok putih. Ya, ini gradients-nya anak-anak boleh pilih ya, boleh bebas. Yang mana yang kira-kira sesuai dengan Tapi caranya mencetnya di mana? hati. Ya, ini namanya gradients. Gradients itu adalah perpaduan beberapa warna ya. Ini pakai ini. Kalau solid ya, solid itu apa? Satu warna ya. Tapi kalau gradients itu paduan beberapa warna. Nah, di sini ada macam-macam ya. Misalnya mau biru, purple, basic. Tadi itu kok bisa ada tulisannya gitu tuh lewat mana? Ini bawah ini. Nih. Pasti Yang bawah mana? kan ada link, effect, kemudian nah di samping sini. Sampingnya apa namanya? Folder nih. Ini folder group ya, grouping. Oke. Mister, Adjustment, klik. Mister, Iya, Malik. tadi ukurannya berapa? Ukurannya bebas ya. Punya Mister ini berapa? 1080 kali 1080 kotak ya. Oh, oke. Bebas. Karena ini tidak akan mempengaruhi banyak ya. Anak-anak masih bisa sesuaikan nanti. Yang mana? Yang FX? Ya, sampingnya lagi. Atau Ya, vektor? ini create new fill adjustment layer. Atau kalau enggak ya, yang di sini klik 2 kali juga bisa. Tapi ini harus dimatikan dulu ya. Kuncinya ini. Oke, ini kuncinya dimatikan. Diklik 2 kali. Nah, ini juga nanti ada pengaturan coloring-nya. Di sini ada
gradient overlay, ya, dan sebagainya. Cuma lebih cepat, ya tinggal klik di sini. Gradients. Nah, gradients itu kalau anak-anak pilih di kanan yang bawah sini, tanda panah, nah ini ada banyak ya. Oke. Misalnya green. Oke, nanti juga ada perpaduan warna. Dan warna ini masih bisa diganti ya. Oke, misalnya Mister pakai ini aja. Oke, tinggal oke. Nah, ini misalnya mau diganti, klik yang sini. Oke, klik 2 kali. Nah, cukup ya. Ini aja cukup. Kemudian kita masukkan teksnya ya, teksnya dulu. Jangan lupa, ini teks di sini ya, huruf T. Font nih. Ya, font. Nah, tadi berarti R ya, karena dia namanya huruf depannya R. Oke. Nah, kemudian Mister pakai font namanya 11. Oke. Kemudian teksnya kita besarkan. Cara membesarkan mudah ya, Ctrl T, kemudian kita besarkan seperti ini. Oke. Ini nanti warnanya juga bisa disesuaikan dengan warna fotonya ya. Oke, kemudian kita masukkan fotonya ke sampingnya sini ya. Oke, berarti yang tengah kan, kita langsung drag, tarik, tahan, tarik, masukkan sini. Oh, sorry ya. Ini harus dipikul dulu. Tahan, tarik, masukkan. Sampai ada plus itu di panah, berarti sudah bisa ya. Terus Nah, ini dia. enggak diseleksi apa jawabannya gitu. Ya, pasti selection. Seleksi ya. Oke. Nah, ini kira-kira ya, kita akan masukkan ini di jadi nanti dia menghadap ke kiri ya, ke kiri. Nanti menghadap ke kiri. Posisinya berarti ini harus diputar ya. Karena ini kan menghadap ke kanan. Ini harus diputar dulu. Rotation. Cara biar enggak ngunci gimana tuh? Itu kunci kok bisa dibuka tuh? Ya, dibuka tuh. Caranya buka gimana? Pencet kuncinya. Oh, sorry. Input. Kenapa? Coba teks cari. Oke, untuk ganti kanan pakai ini ya. Canvas horizontal. Oke, kalau mau yang di kiri saja, it's okay, tidak ada masalah. Jadi nanti kira-kira ya, ini mukanya kita cropping seperti ini.
Kok enak mentak rapi kayak jalan gitu fotonya. Iya, enak toh. Oke. Nah, kemudian baru kita pakai ininya ya, selection-nya. Manual saja. Tadi gunanya nge-crop buat apa? Ini kan tidak di-crop. Ya, ini Mister karena yang lain kan nggak Mister pakai toh. Jadi Mister akan pakai seperti ini ya, Mister crop aja. Oke. Cara gitu nih loh. Kok Ya. susah kayak keluar-keluar. Cara apa? Itu loh pakai apa namanya? Yang sampingnya Magic Wand loh, Quick Selection Tool tuh loh, kayak keluar-keluar. Pakai yang ini ya, Quick Selection. Iya. Kemudian di sini plus. Nah, baru di selection begini. Nah, dinilai sudah cukup. Boleh langsung pakai ini, bisa langsung select and mask. Kalau tidak ada ini, boleh langsung pakai invert ya. Ctrl I misalnya. Ctrl Shift I, kemudian pakai hapus. Iya, misalnya saya tak tunjuk nih ya. Ya, ntar bisa lihat. Ini. Tak enggak sih. Titik-titik ini loh. Ya, itu pakai yang minus ya, yang minus ke dalamkan. Caranya pakai minus. Itu diklik di atas itu kan ada yang atas, yang di bawahnya apa? Tools itu. Gitu. Nah, itu kan ada pilihan plus dan minus kan? Walah, Ya. pantesan kok tak masuk nih dulu kok enggak bisa. Oke. Jadi kalau mau menyebarkan, nah itu pakai plus. Kalau mau mengurangkan boleh minus. Atau kalau enggak ya pakai Ctrl Z untuk kembali ke sebelumnya. Ini Aurel hilang. Malik gimana Malik? Ini udah langsung jadi nih kayaknya Malik nih. Oh, khusus di antara 3 foto itu ya. Belum. Boleh pakai yang lain ya, boleh pakai yang lain. Cuma nanti rencananya kalau kalian pakai foto itu ya, rencananya ini nanti di projectnya itu kita akan bikin souvenir untuk mereka. Gitu. Jadi hasil karya anak-anak. Misal ini ada daunnya harus sekot ya? Ya, bisa dihapus. Ya, bisa coba lagi. Nggak bisa. Kayak misalnya apa pakai yang sama semua gimana? Kenapa? Tidak apa-apa. Nah, ini hapus. Oke. Terus kayak misalnya sudah ben jadi kayak gitu dia Pak. Nah, ini kan Mister udah. Nah, kita langsung masukkan ke sana. Kita drag seperti ini. Masukkan. Oke.
Nah, kira-kira ya nanti fotonya ini dia akan lonjol ke depan. Ya. Seperti itu. Nah, ini kan masih ada tangan. Ini nanti kita bisa hapus. Atau kita cropping sampai sini. Nah, caranya ya supaya dia lebih elegan atau kita tahu nih belakangnya sampai yang mana. Maka kita gunakan opacity ya di gambarnya ini kita turunkan sampai 50. Ya, sampai tengah-tengah. Nah, kira-kira ya nanti dia akan atau kita akan tahu ya. Nah, dia sampai mana gitu. Oke. Ntar kok rambutnya bisa halus gitu tuh. Bisa tuh. Nah, ini kalau di kiri kurang bisa masuk. Coba ya, Mister akan apa dulu. Kalau di kanan misalnya. Ntar kalau cara delete background-nya itu, kan aku kan sudah tuh tak copy. Tapi cara delete background-nya gimana? Delete background tadi ya, yang sini ya. Ini. Oke, jadi ini Mister undo nggak bisa. Oke, undo semua ya. ke belakang. Oke, punya Mister kan masih seperti ini ya. Nah, ini bisa langsung ya, bisa langsung pencet ini di bawah sini. Oke. Nah, ini layer maskingnya, bisa langsung dipencet, dia langsung hilang. Dia menjadi seperti ini. Jadi ada 2 layer masking di sini. Kemudian ini bisa diambil ya dengan cara ini dihapus dulu. Ini ya masking yang hitam ini dihapus. Caranya klik kemudian taruh di tempat sampah di sini. Di sini ada tempat sampah di pojok bawah. Nah, ini dihapus, apply. Nah, hilang ya. Jadi ini tinggal background. Itu cara pertama. Cara kedua ya, bisa seperti ini. Misalnya ini sudah ya, kemudian Ctrl Shift I. Ya, jadi ini akan ada lasso tool yang di luar juga. Nah, anak-anak boleh pakai penghapus ya, eraser ini. Ya. Jadi ini akan menghapus secara manual. Oke, tuh lihat. Nah. Oke, setelah ini selesai ya. Kemudian Ctrl D untuk menghilangkan apa namanya? Marknya. Oke, jadi seperti ini. Ya, cara membuat backgroundnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak. Udah ya. Coba Mister ini akan ubah ke posisi semula. Coba. Kemudian Mister akan pasang di sini. Oke, kayaknya lebih elegan di sebelah kanan ya. Nah. Oke, boleh di sebelah kanan. Oke, seperti ini. Kemudian kita opacity-nya diturunkan. Nah, jadi kita akan tahu nanti mana yang masuk ya. Oke, seperti ini. Dan setelah ini mudah sekali ya. Anak-anak tinggal klik ini ya. Klik sini. Oke. Nah, klik layernya sini. Jadi nanti akan ada 2
dua gambar. Ini gambar awal, kemudian ini ada layer. Kemudian kita selection ini ya, pakai kontrol, diklik teksnya. Klik seperti ini. Nah, akan muncul yang di teks itu ada garis pinggirnya. Ya. Setelah itu kita klik lagi, Ctrl Shift Invert. Oke. Nah, baru ada muncul seperti ini. Nah, kita akan hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke. Nah, bagian yang sini tidak diperlukan ya. Hati-hati. Kemudian sampai dagu sini. Oke. Oke. Kemudian setelah itu selesai ya kita Ctrl D, kembalikan seperti semula. Oke, jadi seperti itu anak-anak. Oh, lihat, ya, nah, menarik kan? Oke. Ya, Bentar. Kok kayak kewalahan kok. Lah iya makanya. Ya memang ini namanya letter portrait itu seperti ini, dia lebih keluar ada menonjolnya. Kemudian finishing terakhir ya, finishing terakhir ya. Ini sebetulnya misalnya anak-anak mau yang kasih background apa? Ini gambarnya ini kan tadi ada background apa itu namanya? Nah ini kan bagus nih. Itu dari mana tuh Nek, foto? Ini di Wajakensis, Museum Wajakensis. Di mana? Museum Wajakensis. Bisa ukuran file berapa misal? Bebas, bebas. Mister pakai 1080 kali 1080. Oke, kemudian Mister akan kasih namanya di teksnya ini ya, stroke atau garis tepi ya. Kita klik 2 kali. Oke, nah di sini akan muncul stroke. Oke. Nah, di sini nanti akan ada nih scalingnya atau size-nya boleh dibesar kecilkan ya. Seperti itu. Nah, dan ini juga bisa digeser ya. Oh, sorry. Bentar. Sebenarnya dari yang R yang di kok titik-titik itu aku belum buat loh. Nah, dicoba dulu. Nanti kan Mister bikin ya. Nah, ini kan bisa nih itu. Oke. Tinggal Terus itu nggak itu apa bisa kayak lebih rapi gitu tuh kalau ada titik-titik itu. bisa. Yang mana? Yang kurang rapi. Aku kan belum tak gitu nih caranya tadi tuh kecepatan. Oh ya. Oke. Mister ini ya, kira-kira gambarnya nanti seperti ini ya. Oh ya. Nah, kemudian di bawahnya boleh dikasih teks lagi misalnya nama aslinya ya, bawahnya itu siapa. Sorry. Nah, saya seperti ini ya. Ini bisa geser. Oke, kira-kira mungkin seperti ini, pakai mau teks yang lain juga boleh. Oke, warnanya bisa diubah ya, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Oke. Bentar balik yang tadi tuh yang sebelumnya kontrol shift. Oke.
Nah ya, Mister ulangi lagi ya. Kita bikin layer baru ya. Hari ini agak lemot. Oke, Mister pakai yang ini. Kemudian kita ganti pakai gradients. Oke. Setelah itu kita masukkan gambarnya. Sekarang Mister akan ubah gambarnya pakai yang ini ya. Masukkan ke sini. Oke. Nah, kira-kira pakai ini, kemudian kita selection. Nah, karena Mister supaya tidak banyak ya, Mister akan crop saja sini. Nah, pakai ini. Nah, tinggal bagian sini. Nah, kira-kira nanti seperti ini ya. Segini saja. Klik di sini, selesai. Oke. Mister akan pakai lasso tool-nya ya, quick selection. Pakai ini. Normal seperti biasa. Tadi daunnya tak ikut nih. Ya, enggak apa-apa. Oke, misal juga ikutkan enggak apa-apa ya. Kira-kira daunnya sampai sini. Oke. Mulai sampai situ enggak. Nah, kira-kira nih daun dan tugunya Mister akan pasang juga. Kira-kira. Pokoknya pundaknya ada yang bolong, guys. Ya. Ini dirapikan dulu ya. Seperti biasa. Ini pakai minus ya, yang ini ada minus. Nah, ini kalau mau memasukkan lagi. Nah. Oke. Itu kalau pakai itu kayak brush gitu tuh modelnya. Iya. Aku tak klik-klik kok. Oke, setelah ini ya, kita kan sudah nih. Nah, boleh di select and mask dulu untuk apa? Menghaluskan rambutnya. Oke. Ini pakai select and mask. Oke, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kita akan haluskan dulu rambutnya dengan brush yang di sini nomor 2 ini. Nah, kita klik-klik samping-sampingnya saja. Nah, ini nanti dia akan otomatis menghaluskan. Oke. Kalau sudah oke saja. Ya, nah ini untuk menghilangkan backgroundnya kan ada 2 jalan ya. Jalan yang pertama tinggal klik sini, layer sini ya. Klik di sini langsung hilang ya. Atau jalan yang kedua dengan cara Ctrl Shift I. Jadi kita namanya invert. Ctrl Shift I nanti apa ini? Lasonya ini dia akan berubah keluar ya. Kemudian baru kita klik eraser ya. Boleh langsung kita hapus. Nah, seperti ini. Oke. Background juga bisa. Eraser background ya. Besarkan size-nya. Nah, ini bisa membesarkan. Sekali klik. Oke. Seperti itu. Oke, kalau misalnya pakai yang pertama, teknik pertama, itu langkahnya, bentar ya, ini ada 2. Ini sudah hapus dulu.
Oke, Mister pakai yang ini 2 ya. Nah, selesai baru lupa ya. Bentar. Jadi karena ke undo. Nah, kira-kira seperti itu aja. Oh. Nah, ini di kontrol ya, dihapus ke bawah sini. Ya, setelah itu selesai. Apply. Nah, ini selesai ya. Baru kita masukkan ke sini. Sebelum itu kita bikin hurufnya dulu. R ya. Oke, Masa ini kemudian lagi tren tuh. ya sedang dipakai banyak desainer. Oke, Mister akan opacity-nya kita kecilkan supaya kita tahu nanti posisinya foto ada di mana. Oke. Nah, kira-kira nanti ada di sini. Gak nongol gitu ya kepalanya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini matanya itu di tengah-tengah apa? R-nya sini nanti. Nah, seperti ini cukup ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, anak-anak sudah sampai sini belum? Sudah. Pokoknya sampai Oke. opacity-nya diturun. Ya, sampai opacity turun. Oke. Setelah itu, pencet layernya ya, layer gambar fotonya. Diseleksi. Kemudian di bawah kita pencet ini. Ya. Add layer mask ya. Klik di sini sampai muncul ada masking putih seperti ini. Klik yang mana tadi? Klik bawah sini. Yang masuk itu. Ya, nanti ada muncul putih. Oh, udah. Oke. Udah. Nah, kalau sudah kita gunakan jari kiri kita, ketik kontrol, ditahan ya. Kontrolnya ditahan. Kemudian nanti mouse kursornya itu kita arahkan ke huruf T. Nanti akan ada kotak garis-garis tuh. Ada namanya indicate text layer ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian nanti ada namanya selection di gambarnya sini. Oke. Control Shift E. Ya, bisa terlihat? Belum. Bentar. Oke. Ulangi ya. Ini gambarnya ini kurang ke bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian Itu kita Control Shift E dulu, baru dipencet gitu apa? ya ini ya langkahnya adalah kita klik layernya, kemudian sambil
kontrol, ya, tekan kontrol, kita taruh di T-nya. Seperti ini. Baru setelah itu kita ketik lagi Ctrl Shift I, kita invertkan Ctrl Shift I. Oke. Langkah selanjutnya baru kita hapus. Ups. Muncul ya. Kita hapus ya, tuh bisa terhapus. Jadi yang di tengah ini dia nggak akan terhapus, yang di R-nya itu fungsinya. Oh, terhapus. Nah, kita hanya akan menyisakan yang di luar R ini. Nah, ini kepala aja. Oke. Ya, selain itu kita hapus ya. Kok ndak bisa ya? Oke, coba nggak bisa yang mana? Bisa lihat. Sebentar. Kan ini toh, terus tak turunnya opacity. Terus ini kan dari layer 1 dipencet. Terus kontrol, terus kontrolnya bareng pas pindah ke R. Jadi mouse-nya itu arahkan ke huruf T ya, atau hurufnya itu. Kemudian nanti diklik. Sambil tekan kontrol. Bisa? Terus habis ditekan kontrol. Udah? Muncul itu enggak? Muncul apa? Garis titik-titik tepi. Ya. Enggak. Setelah itu kalau muncul baru tekan Ctrl Shift I. Kita namanya invert. Jadi yang di luar huruf R itu bisa kita hapus. Malik gimana? Sampai mana? Selesai? Malah keluarnya kok nudge ya? Bisa aku. Oke, Malik bisa. Mana? Keluarnya kok malah nudge ya? Nggak bisa. Enggak bisa. Kenapa Malik? Malah nudge gini. Gimana? Keluar apa? Nudge ini loh. Oh. Coba di undo lagi. Coba ikutin jalannya ya. Lagi ya. Jadi setelah opacity-nya diturunkan ya. Kemudian harus terhapus dulu. Oke, yang pertama adalah ya, ini kita tambah maskingnya, klik sini, nanti ada putih. Nah, kalau sudah, sambil kita tekan kontrol, CTRL, kita arahkan kursornya ke huruf R ini, T ya, atau layer R-nya. Klik sekali, langsung akan muncul, nah seperti ini. Baru setelah muncul seperti ini, kita klik Ctrl, Shift, dan I. Ya, Ctrl, Shift, I berbarengan. Klik. Nah, nanti akan layernya di luar teks itu juga akan ada maskingnya seperti ini. Baru yang di luar R ini nanti bisa kita hapus. Gambar foto yang di luar R. Oke, coba. Ini tak pencet kontrol apa? Kontrol yang tadi itu kok malah layarnya dua-dua keblok ya? Sekali. Oh, jangan. Itu klik satu aja, layar yang nomor 1 diklik saja. Coba klik sekali. Ya. Ya. Oke, jadi yang keblok cuman itu, kemudian langsung klik kontrol ya, kontrol kemudian arahkan ke huruf T. Udah bisa.
Muncul seperti apa? Nah, Ya, sudah bisa ya. Kemudian Ctrl Shift I. Ya, setelah seperti itu, ketikkan Ctrl Shift I. Kita invert. terus muncul gambar gunting. Ya, setelah itu ya pilih eraser atau penghapus. Ya, akan muncul gambar gunting nanti, tapi kita pilih penghapus. Ini ya, Ctrl. Oke, setelah ini kan kalau kita arahkan ke sini ada gambar gunting kan. Nah, kita pilih sini penghapusnya, klik kanan, eraser. Oke, nah ini kita sudah bisa hapus. Tuh. Nah, hapus bagian yang di luar R yang tidak kita pakai. Oh, ini nggak pusing kok sampai anu ya. Sampai jadi putih tuh. Oh, salah. Itu gini. Di sini klik. Ya, harusnya eraser sini bisa. Cuman kalau misalnya ada putih, coba klik yang background eraser sini. Bisa enggak? Harusnya sih ini bisa. Ya bentar tak hapus ini. Ya. Nah, ini sudah selesai nih. Kalau sudah seperti ini, ya, klik seperti ini, kemudian kita hapus seleksinya dengan Ctrl D, ya. Baru kita opacity-nya nyalakan lagi, keluar. Nah, ini fotonya sudah jadi. Keren kan? Ini kalau di print di kaos atau misalnya di sini casing handphone, wah ini bisa jadi souvenir bagus. Nah, ini kita bisa pilih ya yang huruf R-nya ini kita kasih stroke atau garis tepi. Nah, besar kecilnya bisa diturunkan. Besar kalau dikasih tadi eraser background itu kok malah nggak bersih ya, nggak ngapus. Nggak bersih. Lihat. Oh iya, itu harus pelan-pelan. Oh, harus pelan apa? Iya. Jalin gimana, Jalin? Nah, ini udah jadi seperti ini. Soalnya ini simple ya. Jadi kalau kita hilangkan huruf R-nya, akan muncul seperti ini. Nah. Jadi tadi aku titik-titiknya enggak muncul soalnya sing tak pencet tuh sing R, bukan sing T. Oh, ya. Bisa. Kasih shadow ya. Ya. Jalin kenapa? Habis di erase background-nya terus gimana? Nah, kan Maksudnya udah cara mindahnya gimana? pindah apa? Cara mindahnya, cara pindah ke file Oh ya, dari ininya. sini ya, ini kan sudah. Nah, ini tahan ya, diklik kiri tahan. Nah, sampai dia bisa bergoyang seperti ini. Kemudian masukkan ke sini. Nah, tahan ke layar utama. Terus lepas, nanti akan ada di sini. Oke.
Nah, ini nanti teksnya, kalau gambarnya kan ini ada Mister bikin gambar yang background aslinya, maka cukup diberikan shadow saja di huruf R-nya. Nah, akan elegan seperti ini. Bentar. Ya, Ini berarti ngilangin titik-titiknya Ctrl D. ya, Ctrl D itu menghilangkan maskingnya atau mark. Wah, malah udah jadi itu. Ya, berarti ini kalau besarnya ya harus ngubah. Nggak bisa kelet ya fotonya. Gimana mau ngapain? Saya tak tunjuk nih. Woi, Mister Nanang. Oke. Kan foto kan kecil toh, terus tak besarnya. Ya, satu-satu R-nya juga dibesarkan, gambarnya nanti dibesarkan. Malah udah jadi semua. Nah, cuman sebetulnya lebih bagus yang kedua ini ya, yang apa? Ada background aslinya. Nah, yang seperti ini ya. Oke, ini lebih oke. Terus kapung tuh. Ya, itu juga ya. Jalin sampai mana? Kalau sudah, boleh dikasih teks lagi di bawahnya nama lengkapnya misalnya, atau seperti ini aja cukup, nggak apa-apa. Oke, misalnya nih, misal Mister tidak akan pakai background ini, kemudian Mister hanya akan pakai namanya background eh, atau tanpa background ya, sehingga hanya gambarnya saja ya, background awalnya kita hilangkan, begitu. Ya bisa. Gak bisa. Masalah kayak gimana? Hmm? Nah, ini kan kalau udah gambar kotak ini artinya adalah gambar mandiri ya, tanpa ada background. Nanti kalau misalnya di print, nah ini tidak ada lagi backgroundnya. Jadi cuman gambarnya cuman ini aja. Kalau ada background maka kalau di print ya ada kotaknya tadi gambar atau apa hijau itu. Ya, kalau ini ya sudah cukup. Tuh. Cara ngasih stroke Oke. Kalau yang ini Mister bikin namanya shadow ya. Ini klik 2 kali. Yang teksnya sorry. Teksnya ya. Ini kan R-nya, teksnya klik 2 kali. Nah, di sini di paling bawah ada drop shadow. Oke, diklik saja. Ya, klik di sini. Kemudian warnanya mau apa? Itu diklik di bawah sini. Misalnya mau hitam. Nah, nanti akan hitam. Mau biru ya, biru. Cuman kita sesuaikan dengan colornya. Karena dia lebih dominan hijau, ya, maka Mister akan sedikit lebih ke hijau ya. Oke, seperti itu. Nah, ini Mister ada ini ya. Ternyata ada apa? Di atas tadi nggak kelihatan ya ketika dikecilkan.
ya. Untuk misalnya nih, kan tadi pertanyaannya, supaya ini kalau dikecilkan kan satu-satu ya, supaya semuanya bisa langsung kita kecilkan ya, kita grouping. Gambar dengan teks ya, kita klik kontrol. Nah, jadi ini ada seleksi 2. Di sini ini ada folder grouping. Klik aja, nanti jadi 1. Ini kalau di Ctrl T ya, maka dia sudah ada grouping. Jadi 1. Nah, ini kan masih Masuknya ke grupnya tadi gimana? ya. Jadi pertama kita klik layer pertama dan layer kedua sambil tekan kontrol ya, kontrol. Nah, dia akan terseleksi dua-duanya. Kemudian klik di bawah sini. Ini ada seperti folder bawah kanan. Klik. Nah, nanti ada tulisan grup 1. Nah, kalau mau ngecilkan ya kita Ctrl T ya, baru kita kecilkan. Oke. Nah, karena ini ada apa ini? Permasalahan kita bisa cropping seperti ini bisa ya. Bisa. Aduh. Oke. Atau misalnya mau hapus juga boleh ya. Bisa. Ya, Bisa. ya. Sorry. Bentar, cara ngeseleknya itu gimana? Kenapa? Aku pasal aku loh, keseleknya itu cuma yang R doang. Jadi, Ini mau seleksi apa ini? Grouping. bukan sebelumnya itu. Sebelumnya ini seleksi apa? Seleksi Ini. yang mau nggak mau ngebentuk ke itu nih loh. Apa sih namanya? Yang mau ngebentuk ke R-nya. Oh ya. Jadi tadi gambarnya ini kan Mister udah masukkan ke sini, ya misalnya masukkan ke sini, ya. Kemudian, Berarti itu beda layer background nih. ya beda. Jadi Oh. ini kan udah gambar mandiri ya. Kemudian kita klik di sini, ini ada masking. Jadi nanti layarnya ada 2. Jadi ada gambar, kemudian sebetulnya di sini ini ada dia punya layar sendiri gitu loh. Oke, nah ketika 2 gambar ini disatukan dengan R, ya, maka R ini sebetulnya dia masuk ke layar ini, gitu loh maksudnya. Dengan cara kontrol kan, nah ketika diklik nanti R-nya akan muncul garis tepi. Seperti itu. Oke, di grup ya. Kemudian terkecilkan tadi. Nah, ada masalah itu, bisa cari dulu di gambar. Klik. Terhapus juga bisa. Nah, seperti ini cukup.
Misal gimana, misal? Berapa? Gimana tadi? Oke. Jadi, ya, Mister bikin layar baru. Oke, ini masukkan ya. Ini di drag, masukkan. Ini ya misalnya. Nah, tadi kan di sini ada teksnya ya. Bentar, saya bikin teksnya. Ini teksnya, ini di bawahnya ya. Supaya lebih mudah. Oke, layer atau gambar fotonya itu kita tambahkan maskingnya atau tambah layer, kemudian kita klik Ctrl Ctrl sambil kita arahkan kursornya ke huruf T. Ya, ke huruf T. Jangan ke huruf R-nya, nggak jadi. Ke huruf T-nya. Klik, nah dia akan muncul garis tepi di huruf R-nya. Setelah itu, kita Ctrl Shift Invert. Seperti ini. Nah, kalau sudah muncul di luar juga ada garis tepi, baru kita bisa hapus. Apa tadi? Control, Shift, I. I. Ya. Ctrl Shift I. Nah, itu namanya invert. Kita hapus yang kita tidak mau. Oke. Misalnya kepalanya juga Mister nggak mau ya. Jadi nggak kelihatan semua. Cuma R aja. Nah, seperti ini maka dia udah masuk. Seperti itu. Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau sudah, nanti ya kira-kira jadinya seperti ini boleh ya. Bisa loh, misal. Gimana? Coba lihat. Apa pas mau nge-erase-nya nggak bisa? Mau apanya? Invertnya. Ya pelan-pelan ya. Tadi juga Davina. Awalnya gini, habis di Control Shift Invert kan berarti kan background-nya juga ikut ke blok kan. Ya, Nah, habis itu nggak bisa di-erase. ini dipencet dulu apa namanya eraser. Pilih dulu tool eraser. Sudah. Erasernya kan ada dua tuh. Sebenarnya punya tadi siapa? Davina juga ya. Erasernya pakai yang mana? Nah, harusnya sih pakai yang ini ya. Cuman eraser ini. Kalau misalnya nggak bisa pakai ini, pakai yang background eraser. Aku pakai yang eraser tool itu, cuman kayak ada tanda dilarang. Yang mana? Yang ini. Berarti Iya kayak tanda kayak gitu. Nah, coba seleksinya ini tadi masih ada enggak? Kan tadi harusnya Masih. gini. Nah, seperti ini ya. Oke. Perhatikan. Nah, ini kan sudah nih R sudah ya. Kemudian Ctrl Shift I. Nah, kemudian ada seperti ini. Nah, perhatikan. Kalau kursornya diarahkan ke sini, itu ada gambar gunting enggak? Seperti itu, ada gunting. Ada? Bentar. Ada. Nah, ini perhatikan yang di apa namanya? Seleksi itu yang gambarnya ya, bukan yang R-nya. Oke, diulangi lagi.
Ulang lagi ya. Misalnya ini sudah ya, kemudian kontrol R, kontrol sama ini. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ya, ini artinya kalau Ah, oke, kursornya udah bisa, udah masukkan, bisa. Udah oke. bisa. Nah, cari penting itu gini, setiap pembelajaran saya salah di mana, ya. Kemudian saya bisa mencari solusinya atau ketemu jawabannya. Nah, itu yang bagus di sebuah pembelajaran itu begitu. Ya, jadi jangan takut salah, jangan takut apa namanya? Oh, ini susah, oh ini enggak bisa. Mungkin belum ketemu apa? Jawabannya. Nah, ketika kalian menemukan jawabannya, nah disitulah namanya pembelajaran. Nah, itu bagus. Pelajaran apapun ya. Itu. Jadi kalau Mister itu selalu punya moto. Motivasi sekali. Loh iya, loh ini bagus. Mister itu selalu punya moto gini. Wes. Apapun yang Mister lihat, Mister bisa kerjakan. Waduh itu. Loh iya, walaupun gini, Mister belum pernah lakukan itu. Walaupun belum pernah. Saya tidak akan menolak gini, aduh maaf saya nggak bisa, aduh saya sulit. Sebelum saya coba, saya belum akan bilang gitu. Nah, kalau ini jadi moto kalian juga bagus ya. Sehingga apa? Skill, kapasitas, bahkan pengalaman kalian itu akan lebih diperbanyak. Gitu. Masalah gagal, masalah tidak bisa itu urusan nanti, ya. Tapi saya mencoba dulu. Nah ini kan sama dengan kalau zaman dulu itu mengatakan bahwa perang dulu, ya kan? Kalah atau menang itu urusan lain. Jangan mengatakan gini, kalah sebelum berperang. Nah ini eman, gitu ya. Jadi pembelajaran paling bagus itu ketika kalian menemukan sebuah solusi. Oke, cukup ya. Kira-kira seperti itu ya langkah-langkahnya. Masih ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau tidak anak-anak boleh selesaikan seperti biasa nanti dikirimkan ke Mister. Kalau ada kesempatan yang bagus nanti kita buat sebagai cenderamata ya. Atau kalian improve dulu sampai menghasilkan yang wah ini keren nih gitu ya. Enggak apa-apa. Atau mau pakai yang pertama ya. Kita kan Mister sudah berikan materi-materi yang kemarin-kemarin mau dipakai lagi juga boleh ya. Nah, karena sebetulnya yang Mister berikan itu adalah basic-basic ketika kita menggunakan Photoshop di dunia pekerjaan atau sosial. Nah, itu bisa dipakai. Oke. Kalau begitu kelasnya cukup sampai sekian ya. Kita ketemu Jumat depan. Oke. Terima kasih atensinya. Mister akan ke kelas berikutnya. Ya, sampai jumpa Davina, Malik, Jolin, Damian. Loh, ini ada Damian udah masuk. Dem. Apa nanti Mister kirim recordnya aja ya. Oke, ini Aurel menghilang sejak tadi. Bapak, moga bisa lihat recordnya. Bye-bye.